warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rida Maulida dengan NIM 230102515 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang terhormat, Bapak Zulherman PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Strategi Guru dalam Mengelola Kelas Inklusif di Sekolah Dasar, Studi Kualitatif. Yang pertama, di sini ada bagian latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pendidikan inklusif menggabungkan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, menuntut guru untuk mampu mengelola pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman siswa. Dalam praktiknya, banyak guru menghadapi tantangan dalam menyesuaikan strategi mengajar, terutama terkait pengelolaan kelas. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui strategi guru dalam menghadapi dinamika kelas inklusif di sekolah dasar. Yang kedua, ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah dirancang untuk memberikan fokus dan arah yang jelas dalam proses penelitian, serta membantu peneliti menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan masalah utama pada penelitian ini adalah bagaimana strategi yang diterapkan guru dalam mengelola kelas inklusif di Sekolah Dasar Negeri Malakajaya 08 Jakarta Timur. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi yang diterapkan oleh guru dalam mengelola kelas inklusif di sekolah dasar. Fokus utamanya adalah memahami cara guru menyusun dan menjalankan pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kendala yang dihadapi guru, seperti keterbatasan kemampuan, sarana, dan dukungan lingkungan. Penelitian ini juga mengkaji peran sekolah dan orang tua dalam mendukung penerapan strategi tersebut agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan inklusif. Selanjutnya ada fokus dan subfokus. Fokus dari penelitian ini adalah pengelolaan kelas inklusif oleh guru di sekolah dasar. Subfokusnya itu meliputi yang pertama, strategi pembelajaran yang diterapkan guru dalam mengelola kelas inklusif. Yang kedua, tantangan dan kendala yang dihadapi guru selama proses pembelajaran. Yang ketiga, bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah dan orang tua kepada guru dalam menyelenggarakan pembelajaran inklusif. Subfokus tersebut akan menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data, serta membantu peneliti agar tetap berada dalam lingkup kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang strategi pengajaran dalam konteks pendidikan inklusif. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi guru, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya dalam merancang dan menjalankan pembelajaran yang ramah terhadap keberagaman siswa. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak sekolah dan orang tua dalam membangun kerjasama yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang adaptif dan inklusif bagi seluruh siswa. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion yang berarti mengajak atau melibatkan. Kebalikan dari exclusion yang berarti memisahkan atau mengecualikan. Konsep inklusi bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang dengan melibatkan individu dari berbagai latar belakang, kondisi, kemampuan, dan budaya secara setara. Dalam dunia pendidikan, gagasan ini kemudian berkembang menjadi pendekatan yang dikenal sebagai pendidikan inklusif. Selanjutnya, pendidikan inklusif merupakan istilah yang diperkenalkan oleh UNESCO dan berasal dari konsep
education of all. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan yang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang tanpa pengecualian, dengan pendekatan yang ramah terhadap keberagaman siswa. Pendekatan ini menuntut adanya kesadaran akan keberagaman dan perlakuan adil terhadap setiap individu. Dengan kata lain, pendidikan inklusif mengedepankan prinsip kesetaraan dalam proses pembelajaran, baik dalam hal akses, partisipasi, maupun pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu, pendidikan inklusif tidak hanya menekankan kehadiran siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler, tetapi juga memastikan keterlibatan aktif dan pemenuhan hal-hal mereka secara setara dalam proses belajar. Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memerlukan layanan khusus dalam proses pendidikan untuk membantu mengembangkan potensi mereka secara optimal. Istilah ini digunakan karena mereka membutuhkan dukungan tambahan seperti pendidikan khusus, layanan pendidikan, konseling, serta bantuan sosial yang tidak selalu dibutuhkan oleh anak-anak lainnya. Menurut Hayward, anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang unik yang dapat membedakan dari anak pada umumnya, meskipun tidak selalu menunjukkan hambatan fisik, mental, atau emosional. Sementara itu, menurut Ilahi, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang berbeda dari rata-rata teman seusianya dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih intensif dan disesuaikan. Beragamnya karakteristik anak berkebutuhan khusus membuat mereka dikategorikan ke dalam tipe atau jenis tertentu, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Yaitu yang pertama ada tunanetra. Anak tunanetra adalah mereka yang mengalami gangguan pada indera penglihatan. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu merupakan gangguan pendengaran yang terjadi pada anak dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu tuli dan kurang dengar. Menurut Andreas Dwijosumono, individu yang mengalami tuli sama sekali tidak memiliki fungsi pendengaran, sedangkan yang kurang mendengar masih mampu meskipun dengan keterbatasan dan tanpa alat bantu dengar. Selanjutnya, yang ketiga ada tunagrahita. Istilah tunagrahita merujuk pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan belajar akibat keterbatasan intelektual. Di Indonesia, istilah ini digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam proses pendidikan karena rendahnya kemampuan inteligasi. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus yang dimiliki. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa merupakan istilah dalam pendidikan khusus yang merujuk pada anak-anak dengan gangguan fungsi gerak akibat masalah pada sistem otot atau organ geraknya. Kondisi ini dapat bervariasi, tergantung bagian tubuh mana yang mengalami kelainan. Salah satu kondisi yang juga dikategorikan sebagai tunadaksa di Indonesia adalah cerebral palsy, yaitu gangguan pada otak yang memengaruhi koordinasi otot dan kemampuan gerakan. Dalam pengertian ini mencangkup pengertian pendidikan inklusif, karakteristik siswa berkebutuhan khusus, strategi guru dalam pembelajaran, serta teori pengelolaan kelas menurut Jacob Kaunin dan pendekatan Universal Design for Learning atau UDL. Penelitian terdahulu juga dikaji sebagai pembanding untuk melihat posisi penelitian ini secara ilmiah. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara kebutuhan pembelajaran inklusif, strategi guru dalam mengelola kelas, serta hasil belajar siswa yang diharapkan. Teori Kaunin dan UDL menjadi dasar dalam menganalisis strategi pengelolaan kelas yang adaptif.
dengan mempertimbangkan konteks nyata di sekolah dasar. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, metodologi penelitian ini meliputi keseluruhan proses dan tahapan yang dijalankan dalam sebuah penelitian, mulai dari metode yang dipakai, teknik pengumpulan data, cara menganalisis data, hingga mekanisme pertanggungjawaban hasil penelitian tersebut. Pada bagian alur penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran tahapan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah umum dalam penelitian kualitatif, dimulai dari persiapan hingga pelaporan hasil. Tahapan jalur penelitian meliputi yang pertama, persiapan dan studi pendahuluan, yaitu peneliti melakukan identifikasi masalah melalui studi literatur, observasi awal, serta diskusi dengan dosen pembimbing untuk merumuskan fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua ada penyusunan proposal penelitian. Setelah menentukan fokus, peneliti menyusun proposal yang menyangkut latar belakang, tujuan, metode, serta instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi non-partisipatif pasif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi pendukung. Yang keempat, terdapat analisis data. Data dianalisis secara bertahap melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, yang kelima ada penyusunan laporan. Temuan penelitian dirangkum dan disusun dalam laporan tertulis. Yang keenam, terdapat revisi dan penyempurnaan. Laporan akhir dikaji bersama dosen pembimbing untuk dilakukan penyempurnaan. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Malakajaya 08 yang berlokasi di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Sekolah ini dipilih karena merupakan salah satu sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan memiliki guru yang secara aktif menangani siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler. Pengumpulan data dilakukan pada hari Rabu 18 Juni 2025 dengan metode observasi langsung di kelas, wawancara terhadap guru kelas, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran. Waktu pelaksanaan ini disesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah agar proses penelitian tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Sekolah Dasar Negeri Malakajaya 08 Jakarta Timur, dengan subjek utama yaitu guru kelas 5A yang mengajar di kelas inklusif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan member check. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang strategi guru dalam pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pelatihan guru dan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.